Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk pertemuan yang sekarang, Ibu akan bahas di bab 4, yaitu soal 5. Nah, soal 5 di sini adalah fokus terhadap penjualan konsinyasi atau istilahnya adalah consignment sales. Nah, di sini di soal diketahui katanya tanggal 1 April 2014, Lois Company mengkonsinyasikan sebanyak 160 freezer ya. Artinya di sini Lois Company dia yang menyerahkan barang atau kita kenal namanya istilahnya sebagai consignor. Jadi Lois Company dinamakan sebagai consignor. Nah, dengan harga pokoknya $1.000 ya kepada Coke Company. Nah, berarti Coke ini posisinya sebagai pihak yang menerima barang atau istilahnya namanya adalah consignee. Kemudian di tanggal yang sama, Lois Company membayar beban pengiriman freezer ya sebanyak $1.680. Seperti yang sudah kita ketahui, dalam karakteristik penjualan konsinyasi, semua beban yang berhubungan dengan penjualan konsinyasi akan ditanggung oleh konsignor atau pihak yang menyerahkan barang, termasuk beban pengiriman. Dan kemudian tanggal 30 Desember 2014 atau akhir tahun, consignee akan menyerahkan laporan atas penjualan freezer yaitu sebanyak 80 unit yang telah terjual dengan harga jualnya $1.500 per unit. Dan pengirimannya dia serahkan setelah dikurangi dengan komisi. Komisi ini adalah hasil yang akan diperoleh consignee. Karena seperti yang kita ketahui, consignee tidak akan menerima laba, tapi dia menerima komisi yang diberikan oleh consignor sebesar kesepakatan yang disepakati oleh consignor dan consignee. Di sini adalah sebesar 6%. Dan consignee juga telah membayarkan beban iklan sebesar $400 dan beban pemasangan sebesar $640. Nah, baiklah, apa instruksi yang harus kita kerjakan? Buat jurnal untuk consignor dan untuk consignee. Yang pertama, bagaimana jurnal pengiriman barang konsinyasi oleh consignor? Yang kedua, bagaimana pembayaran beban pengiriman oleh consignor? Yang ketiga, bagaimana pembayaran beban iklan dan beban pemasangan freezer oleh consignee yang pada akhirnya akan ditanggung oleh consignor juga. Dan terakhir, bagaimana pengiriman uang hasil penjualan barang konsinyasi oleh consignee kepada consignor. Nah, baiklah, kita akan kerjakan dulu bagaimana jurnal yang poin A, yaitu poin pada saat pengiriman barang konsinyasi oleh consignor. Berarti di sini ada dua pihak yang akan mencatat ya, yaitu pihak yang menyerahkan barang yang kita sebut sebagai consignor dan pihak yang menerima barang yang kita sebut sebagai consignee. Pertama, pada saat pengiriman barang, di sini consignor boleh mencatat, boleh juga tidak. Sedangkan consignee ini sudah pasti dia tidak akan melakukan pencatatan. Dia hanya akan menerima bukti memonya saja ya. Maka di sini dia akan mencatat no entry oleh consignee. Artinya tidak dilakukan penjurnalan. Sedangkan oleh consignor dia akan mencatat apabila dia catat debitnya akan menambah terhadap persediaan konsinyasi. Berarti debitnya inventory on consignment sales, consignment ya, on consignment ya, di sini on consignment. Ya, kreditnya adalah dia akan mengurangi terhadap persediaan barang yang di gudang, yaitu inventory finished good ya, atau persediaan produk jadi, yaitu sebesar berapa unit yang diserahkan kepada consignee? Sebanyak 160 freezer dikali harga pokoknya yaitu sebesar $1.000. Maka totalnya adalah sebesar $160.000. Ini jurnal pada saat barang dikirimkan oleh consignor kepada consignee. Oke. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pembayaran beban pengiriman oleh consignor. Artinya bagaimana consignor mencatat beban angkut ya dari consignor ke consignee. Di consignor dia akan melakukan penjurnalan
Apabila dia melakukan pencatatan fisik, berarti dia akan mencatatnya di sini adalah breakout ya, atau dia boleh mencatat sebagai breakout beban angkut penjualan, atau dia bisa mengurangi langsung inventory on consignment, atau debitnya adalah inventory on consignment ya, atau ketika metode pencatatan laba terpisah dan tidak terpisah ya. Kalau breakout berarti pencatatannya yang disatuin atau yang tidak terpisah. Berarti kalau inventory on consignment berarti yang terpisah dengan pencatatan penjualan barang biasa. Kreditnya adalah karena dia mengeluarkan beban angkut, maka dia akan mengeluarkan cash, yaitu sebesar berapa beban angkut yang dikeluarkannya? Sebesar 1.680 dolar ya. Oke. Nah, consignee mencatat tidak, karena consignee ini tidak menanggung beban angkut, maka dia akan mencatatnya no entry. Nah, ini pencatatan yang poin B. Sekarang yang poin C. Poin C apa? Poin C pada saat consignee membayar beban iklan dan beban pemasangan. Nah, berarti di sini yang membayar langsung itu adalah consignee ya. Walaupun consignor juga yang menanggung, tapi di sini tidak langsung dilakukan pencatatan oleh consignor. Berarti consignor akan melakukan no entry dulu. Nanti pencatatannya pada saat pelaporan. Sedangkan consignee ya, dia akan melakukan pencatatan debitnya bukan beban iklan, tapi karena beban iklan dan beban pemasangan itu ditanggung oleh consignor, maka dia debitnya sebagai penambahan piutang consignor. Maka debitnya adalah receivable ya from consignor ya, atau piutang dari consignor ya. Nah, kreditnya karena consignor yang mengeluarkan uang, maka dia akan mengkredit cash. Totalnya berapa? Beban iklannya sendiri adalah sebesar 400 dan beban pemasangannya 640. Kita jumlahkan saja. Maka totalnya adalah 1040. Nah, sama ya, cashnya juga dikredit sebesar 1040. Oke, ini yang poin C. Nah, sekarang poin D yaitu poin terakhir pada saat pelaporan. Nah, pelaporan di sini berarti melaporkan penjualannya juga ya. Nah, berarti di sini diketahui penjualannya berapa unit? Penjualannya adalah 80 ya. 80 unit freezer dikali harga jualnya adalah 1.500 ya. Maka penjualan totalnya sebesar 120.000 dolar. 120.000 dolar. Awalnya kontainer akan menjurnal, dia ada pengakuan dulu piutang ya, AR ya, piutang pada sales, pada penjualan. Ini kalau metode fisik ya, hanya cukup AR pada sales saja. Di debitnya adalah sebesar 120.000 dolar. Nah, sedangkan consignee kebalikan ya, karena dia sudah menerima penjualan secara cash dari konsumen, maka dia debitnya adalah cash ya sebesar 120.000 sama, yaitu total 80 freezer dikali harga jualnya 1.500. Nah, kreditnya dia muncul pengakuan utang ya. Pengakuan utang kepada consignor yang akan nanti dia akan bayarkan bersamaan perhitungan komisi. Berarti kreditnya itu adalah payable to consignor sebesar 120.000 ya. Oke, ini pencatatan awal. Nah, sekarang kita akan melakukan pencatatan terakhir, yaitu penerimaan cash atas penjualan dan atas beban-beban yang sudah dikeluarkan oleh consignee. Bagaimana pencatatan oleh consignor? Pertama, consignor akan menghitungkan komisi ya, komisi yang akan diberikan kepada consignee. Berapa total komisinya? Yaitu kita hitung 6% ya, tadi yang di soal itu sebanyak 6% ya ini ya, dikali total penjualan. Total penjualannya yaitu sebesar 120.000. Maka komisinya yaitu sebesar 7.200 dolar. Dan kemudian si consignor akan menanggung beban iklan ya, advertising expense ya, expense, dan beban pemasangan ya, dan installation tadi totalnya 1040 ya, 1040. Maka cash yang diterima oleh
kontainer bukan 120.000 lagi, tapi 120.000 dikurangi 7.200 dikurangi 1.040.000, maka total cashnya yang diterima adalah sebesar 111.760 ya, seperti ini. Maka jurnal yang kita catat adalah kontainer akan menerima cash sebesar total yang tadi ya, bersihnya 111.760. Kemudian dia akan memberikan komisi ya, atau namanya sales commission expense sebesar totalnya $7.200. Kemudian dia akan menanggung advertising expense sebesar $400. Dan dia akan menanggung installation expense sebesar $640. Dan di kreditnya adalah awalnya dia mencatat debit AR, berarti dia akan menghilangkan AR sebesar totalnya $120.000. Nah, ini pencatatan yang dicatat oleh konsainer. Sedangkan oleh consignee awalnya dia akan mengkredit payable ya, artinya payable-nya bertambah, maka dia akan mencatat pengurangan atas payable to consignor sebesar $120.000. Kemudian dia akan mendebit lagi receivable from consignor, atau maaf ya, bukan mendebit ya, awalnya kan dia mendebit receivable from consignor ya, berarti dia akan menghilangkan juga, maka dia akan mengkredit ya, mengkredit receivable from consignor, oke, sebesar penggantian atas beban iklan dan beban installation, yaitu totalnya yang sudah kita catat sebelumnya sebesar 1.040. Kemudian dia akan kredit lagi menerima pendapatan komisi. Pendapatan ada di sebelah kredit, namanya commission revenue ya, commission revenue sebesar total yang dia terimanya adalah 7.200. Dan terakhir dia akan mengeluarkan pembayaran atas cash ya, yang akan dikeluarkan kepada konsainer atau akan diberikan kepada konsainer sebesar 111.760. Ya, demikian pembahasan atas penjualan konsinyasi. Apabila yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi ataupun di WA group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.